Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, hari ini saya akan membahas satu sektor saham yang sebenarnya udah sering banget saya bahas, di mana sektor ini pergerakannya masih sangat powerful. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman yang baru join channel MS Trade. Saya sampaikan bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, tetap fokus ke saham sektor ini. Sebelum masuk materi, kita akan bahas IHSG dulu ya. Yang bisa saya sampaikan bahwa IHSG-nya nggak kemana-mana teman-teman ya. IHSG-nya nggak kemana-mana. Resistan masih di 6960. Support candle-nya ada di 6900. Support berikutnya di 6860. Simple aja ya, IHSG-nya nggak kemana-mana. IHSG-nya tidak kemana-mana, tapi kalau teman-teman yang milih sahamnya bener, maka pasti cuannya luber-luber teman-teman ya. Pasti cuannya luber-luber. Nah, hari ini IHSG-nya nggak kemana-mana nih, 0,02%. Kita lihat dulu saham penggerak indeksnya, kondisinya bagaimana. Kalau kita lihat hari ini, IHSG-nya nggak kemana-mana dan tarikannya sepertinya imbang teman-teman ya. Tidak ada yang menarik naik signifikan dan tidak ada yang mendorong atau memberatkan IHSG secara signifikan ya. Big Four Banking, BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI boleh dibilang mix ya. Merah hijau begitu. Yang naik hanya apa sih? AMMN hari ini sepertinya ini turun lagi teman-teman. AMMN nih. AMMN ini sempat tinggi sepertinya. 5950. Oh ya, nggak terlalu tinggi. Jadi AMMN jalan di tempat. Tetap aja, terus kemudian Telkom Astra tetap. TPIA. Nah, TPIA ini yang kemarin-kemarin saya bahas, dia berada di support dan setelahnya, maksud saya berada di support dan setelahnya sekitar 3 hari naik teman-teman ya TPIA. Kemudian apalagi, oke nanti akan kita bahas lebih detail. Intinya hari ini pergerakan naik dan turun dari saham-saham penggerak indeks ini adalah imbang sehingga menghasilkan IHSG yang tidak kemana-mana. Nah, kalau teman-teman ingat nih, teman-teman nih beberapa hari ini sebenarnya sektor yang banyak bergerak adalah yang terkait apa? Minyak tetap bergerak ya, terus kemudian ada lagi sektor terkait konstruksi. Nah, bagi teman-teman yang hafal dari dulu, sebenarnya sektor itu kan kita ada semacam tanda begitu ya. Kalau sektor tertentu sudah mulai bergerak, itu kadang kita waspada. Kadang kita waspada bisa jadi sedang terjadi sell off di sektor lain. Itu adalah bahasan terkait sektor ya teman-teman. Karena saya termasuk yang menggunakan pendekatan dari sektor ya. Kalau satu sektor naik, terus dan kemudian sektor tersebut ada take profit, itu biasanya akan ada sektor lain yang turun. Naik ya, maksud saya ada sektor yang naik terus dia terkoreksi, biasanya ada switching dari sektor yang naik tadi ke sektor yang mulai naik atau mau naik seperti itu. Makanya di sini perlunya kita bisa memahami switching sektor. Switching sektor bisa terjadi mingguan, bulanan, kira-kira begitu ya. Mingguan atau bulanan. Ya kadang walaupun tidak langsung full ngegas, tapi bisa terjadi dalam beberapa hari switching sektor tersebut. Makanya di sini kita bisa membagi porto kita ke dalam ya sekitar 2 atau 3 sektor. Kenapa saya bagi demikian? Salah satunya yang pertama adalah sektor yang sedang naik, yang kedua sektor yang mungkin mau naik begitu. Sehingga ketika satu sektor yang sudah naik tadi terjadi koreksi atau retracement atau mungkin dia breakdown supportnya, maka saya bisa porto saya tetap komposisinya bagus karena ada sektor lain yang sedang mulai naik ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi dari regional, kita refresh. Hari ini kok nggak begitu bagus sepertinya regional. Secara umum seragam pada merah semua. Untuk lebih jelasnya mungkin kita cek aja di sini ya. Kita cek aja untuk lebih jelasnya di... sebentar saya cekkan dulu. Untuk lebih jelasnya kita cek di Chrome. Untuk kondisi regional Dow Jones bagaimana sebentar?
Ini adalah Dow Jones tadi malam terkoreksi, Nasdaq-nya tanggal berapa ini, kita cek dulu tanggalnya, tanggal 12, 13 ya, betul. Nasdaq-nya 3 hari naik terkoreksi, S&P 500 juga terkoreksi, Hang Seng, Nikkei terkoreksi semuanya ya. Eropa koreksi. Ya, semuanya pada terkoreksi teman-teman ya. Kita lihat dulu juga untuk VIX, kecemasan marketnya ternyata dia turun, sebenarnya berada di bawah, jadi VIX atau volatility index-nya cukup rendah, artinya marketnya sebenarnya tidak ada kekhawatiran berlebihan. Nah teman-teman, saya sampaikan bahwa tetap fokus ke sektor ini, yaitu sektor yang terkait energi dari kemarin-kemarin. Kenapa? Karena sektor ini, oke kita kembali ke sini. Karena sektor ini teman-teman, komoditasnya naik terus nih, 89, sekian, 90 untuk crude oil ya. Natural gasnya masih belum. Coalnya cukup oke, 160-an ya. Goldnya masih biasa saja. CPO ini rebound dari supportnya ya. Tapi lebih menarik terkait crude oil ya. Nikel sama tin ya masih sama. Jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham terkait energi ya, di sini karena yang naik adalah crude oil ya. Nah kaitannya dengan energi bisa terkait batu bara, gas ataupun minyak ya. Tapi di sini saya lebih spesifik ke saham-saham yang terkait minyak. Oke, kita akan bahas saham-sahamnya apa saja. Oke teman-teman, yang pertama kita akan lihat sahamnya adalah Medco ya, Medco Energi. Medco ya, kita lihat dulu pergerakannya. Nah Medco luar biasa ya, breakout dari resistan sebelumnya, dan kemarin saya sampaikan Medco ini ada 1600 ya. Hari ini hampir di tes. Saya kemarin sempat masuk 2 posisi ya, tapi sudah saya clearkan di sore hari karena saya ada posisi barang lain. Cuman hari ini coba masuk lagi teman-teman Medco sampai full margin. Tapi ada di beberapa saham yang lain juga. Jadi sifatnya karena memang pergerakannya kencang sekali, jadi saya berani buy high sell high teman-teman. Tapi sifatnya masih trading karena posisi saya ada banyak juga di saham yang lain saya pegang ya. Jadi nggak menyanyiakan pergerakan dari saham buy high sell high. Nah Medco masih sangat menarik ya. Secara ini saham ini ya, saham-saham minyak seperti itu, saham terkait energi, resistan 1600 ya, 1600, kira-kira di 1600 tuh terjadi 2 kali resistan teman-teman, jadi mesti diperhatikan ya, karena tahun 2007 ini juga di 1600, kemudian di 2018 juga di 1600-an untuk si Medco ini. Jadi mungkin teman-teman waspada dulu. Saya akan pantau saham-saham tipikal begini ketika mendekati resistan pentingnya, resistan yang bertahun-tahun seperti ini. Apakah akan terjadi retracement dulu, karena kalau dia nggak mampu lagi naik seperti 2018, dia turunnya cukup mantap juga ya. Tapi kondisi sekarang kan karena harga minyaknya juga tinggi ya. Oke, ini menarik sekali untuk dipantau ya pergerakan dari si Medco ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk si asingnya dari Medco. Asingnya hari ini banyak masuk teman-teman ya. Dan volumenya juga hitungannya masih luar biasa, dia masih kebentuk naik sejak breakout dari sekitar 1000 lebih sedikit ya. Medco luar biasa ini, Medco boleh dipantau terus karena ini juga pergerakannya ada stimulus dari kenaikan harga minyak ya teman-teman. Kemudian setelah Medco kaitannya juga harga saham-saham terkait harga minyak juga, yaitu Elsa. Elsa monthly-nya oke juga. Langsung aja di monthly-nya mungkin kita langsung bikin resistan ada untuk Elsa ini. Wah mantap sekali nih resistannya, 50 retracement-nya. Dalam tren yang lebih besar juga sudah sampai 50 retracement-nya ya di 431 untuk Elsa. 431 ya, 50 retracement. Oke teman-teman, berikutnya kalau dalam skala yang lebih kecil ada 466 resistan, berikutnya 527 ya Elsa.
Kondisi dari volumenya hari ini cukup tebal dan asingnya masih biasa aja untuk Elsa teman-teman ya. Kita tengok untuk Akra, hari ini juga ikut naik, namun sayang 4 hari ini asingnya keluar ya teman-teman. Hari ini besar keluarnya. Masih rebound dari retracement untuk Akra ya. Rebound dari retracement, volume sedikit naik ya untuk hari ini. Akra, nah Akra sebenarnya juga lanjutan dari retracement yang kemarin ya. Koreksi Akra juga oke kok. Yang kemarin koreksinya hanya sampai di 38 retracement. Mencoba naik lewatin 23,6 di 1437 dan masih bertahan di angka itu bagus. Kalau seperti ini bisa bertahan di atas 1431 dan lanjut ke atas, maka peluangnya untuk menembus resistan di 1670 ini besar ya teman-teman. Apalagi didukung stimulus harga minyaknya yang naik ya. Ini Akra. Baik, kemudian adalah Pegas. Kita cek Pegas. Pegas ini kemarin ada yang nanya, Pak, Pegas belum naik-naik ya. Pegas kemarin saya sampaikan dia masih belum jelas. Tiba-tiba hari ini juga kena trigger dari pergerakan harga-harga saham terkait energi ikut bergerak juga untuk Pegas. Kita lihat dulu untuk volume hari ini keluar ya, spike, dan ini hari ini asingnya masuk ya. Dalam jumlah yang cukup signifikan dibanding sebelum-sebelumnya, karena sebelumnya asingnya banyak keluar ya. Hari ini mulai masuk lagi. Bisa diperhatikan teman-teman, ini resistan berikutnya untuk Pegas ada di 1460 ya. Perusahaan gas. Baik, kemudian energi Mega Persada juga sama ya. Di catatan saya kemarin dia akan testing 50 retracement. Ternyata di hari ini testing 50 retracement di 300, teman-teman. 300 resistannya, targetnya udah dites tadi. Energi Mega Persada asingnya hari ini masuk tapi sedikit. Dan untuk volume terjadi spike volume hari ini teman-teman, besar ya. Baik, kemudian adalah Raja. Kita tengok Raja juga hari ini naik ya. Asingnya masuk juga. Volume hari ini masih biasa. Untuk Raja pergerakannya oke, Raja 2 hari ini melanjutkan kenaikannya, testing resistan 980 EMA 200, kemudian ada resistan berikutnya ada di 1023 teman-teman, 1023. Raja ini naik dan koreksi, kita lihat. Jadi koreksi si Raja ini kemarin sampai di 50 retracement, separuh dari tren naik ini teman-teman. Baik, kemudian adalah kita cek dulu AMMN ya. AMMN bagaimana kabarnya? Kemarin mencoba untuk naik lagi, hari ini sama, mencoba untuk naik lagi menembus resistan resistan yang kemarin ya, yang kemarin di 5825-an, 5830-an, hari ini all time high-nya di 5950, namun demikian sempat terkoreksi dan mulai mencoba melawan lagi, namun closingnya tidak di high-nya ya, closingnya di 5850, sempat di 5950. Secara teknikal belum bisa bahas saya MMN, tapi kalau retracement ya nanti kita lihat hari ini, karena asingnya juga hari ini net sell lagi. Setelah 2 hari kemarin sebenarnya asingnya masuk ya untuk MMN. Kemudian untuk ADMR asingnya masih net sell, volumenya masih biasa saja. ADMR, Adaro Mineral kita tengok dulu. Adaro Mineral hari ini candlenya nggak bagus ya. Ini bear engulf, jadi ini hati-hati ya teman-teman, karena kenaikan yang kemarin dihapus oleh candle hari ini ya. Jadi hati-hati dulu untuk ADMR karena bear engulf ya. Karena kenaikan yang kemarin sepenuhnya dimakan oleh candle turun hari ini ya. Untuk ADMR ya. Kemudian kita cek dulu untuk Saratoga. Nah, Saratoga hari ini coba untuk lewatin resistan tapi belum mampu ya, sekitar 1750. Tapi kenaikan dia ini cukup kenceng karena dari supportnya ya, area-area support yang cukup terbaca di sini, kira-kira ada support resist begitu ya, polanya atas bawah begitu. Jadi mantau dari
sekitar 1630 sampai 1750 ya. Perhatikan breakout dari 1750, yang penting diperhatikan lagi adalah 1810 dan 1845 untuk Saratoga. Saratoga ya. Saratoga asingnya masih banyak keluar teman-teman. Volumenya masih biasa saat ini. Baik, kemudian kita cek seger ya, sumber global energi, volumenya hari ini tinggi. Asingnya juga masuk, teman-teman bisa catat seger, saya langsung beri bintang ya. Seger, asingnya bagus, harga naik, volume naik. Ini sebenarnya sering saya bahas dari kemarin toh. Ini barang tolong diperhatikan. Nah, ini bisa melewati 50 retracement kemarin, kebentuk harga baru kah ini? Kita cek dulu. Oh enggak, dia sempat tinggi sebelumnya. Jadi resistan-resistan memang sebelumnya sudah terbentuk. Kita lihat di weekly-nya 50 retracement-nya targetnya di 1960 teman-teman, 1960 untuk seger. Nah teman-teman, yang saya sampaikan tadi bahwa sektor konstruksi ini sebenarnya kan berada di bawah. Cuman kemarin-kemarin naik balik arah begitu ya. Nah terus PTPP ini teman-teman, kemarin saya sampaikan ada satu titik yang harus dia lewatin, yaitu di 745 ya. Dan ternyata dia cukup mampu di area itu ya. Hari ini cukup mampu, cukup solid, dan ketika dia melewati 745 itu PTPP, itu dia bisa bertahan hari ini dan konsolidasi sempat 3 hari, dan hari ini bisa nyampe di, belum nyampe sih, hampir ya, di 790. Itu merupakan 50 retracement teman-teman. Perhatikan banget untuk PTPP ya. PTPP karena ini sudah sampai di 50 retracement, udah ada konsolidasi, ada percobaan, asingnya masih net sell. Volumenya masih cukup oke untuk PTPP ya. Saya masih ada barang ini teman-teman. Kemudian Wika volumenya kenceng hari ini. Kemudian asingnya banyak masuk untuk Wika. Kita tengok dulu. Wika juga sama ya. Wika ini masih ada resistan di 511, kemudian 560, MA200-nya 590. Ini barang belum sampai di MA200. Kalau Wika PTPP tadi sudah di atas MA200. Nah, Adikarya bagaimana? Adikarya sudah di atas MA200, tapi paling jos memang PTPP ya teman-teman. Secara pergerakan yang paling jos memang PTPP. Pilihan saya di PTPP. PTPP asingnya net sell, Adikarya net buy ya. Kemudian untuk Wika asingnya net buy ya. Tapi secara teknikal pergerakan paling bagus adalah PTPP saya teman-teman. Sorry teman-teman bila saya mungkin agak serah, agak batuk ya, karena ini cuaca ya. Cuacanya lagi nggak begini, saya sebenarnya jaga kesehatan terus. Dan karena sering kadang keluar naik motor itu debu sekali ya. Masih ada perbaikan di Balikpapan, jalanan begitu. Baik, kemudian TPIA ya teman-teman. TPIA ini kemarin saya sampaikan ini barang sampai di support ya, sampai di support, bahkan break support sebentar. Namun demikian dia mantul ya. Ingat ya yang saya bahas di beberapa hari yang lalu, ini barang mantul dari supportnya. Terus ini yang kanannya adalah hitungan resistannya, yang kanan ini. Yang kanan ini adalah gambaran resistan-resistan jangka pendeknya. Ternyata hari ini dia bisa sampai di atas 2125 teman-teman. 2125 itu 50 retracement ya. Oke, sehingga kita gunain langsung, kita nggak pakai ini, langsung aja kita gunain yang lebih besar. Oke, kita hapus ini. Nah, teman-teman, ini kita bisa ngelihat bahwa resistan dari TPIA ini di 2150, berikutnya 2190 dan 2230 ya, teman-teman. EMA 200-nya di sekitar 2250 ya untuk TPIA. Asingnya masuk hari ini, volumenya sedikit lebih besar dari rata-rata MA5 harinya, teman-teman, untuk TPIA. Baik, kemudian adalah ESA. 3 hari ini ada naik dengan volume. Saya ngasihnya masih net sell untuk ESA, tapi is okay ya. Asing hanya tambahan informasi. Nah, untuk ESA teman-teman kondisinya begini ya.
ESA hari ini bisa lewatin 735 resistannya ya. Kemudian ada 760 resistan. Ya, oke, karena dia bisa ngelewatin 50-nya, maka ini saya update. Sudah nggak pakai ini ya. Kita ganti yang lebih besar lagi untuk. Oke, saya hapus dulu untuk si ini, pakai yang ini. Kayak kita tarik ke sini ya. Baru kemudian kita ambil tren yang besar ya, begini. Jadi target berikutnya untuk ESA adalah di 810 sekaligus MA200. MA200 di sini ya. Untuk ESA teman-teman. Untuk ESA asingnya udah saya bahas tadi, masih net sell 2 hari ini. Baik, kemudian BRPT asingnya masih net sell ya. Barito Pasifik asingnya masih net sell terkait energi terbarukan semuanya ini teman-teman. Untuk BRPT retracement sebentar aja dan langsung ngetes resistan. Sayangnya hari ini juga masih belum mampu lewatin resistan. Oke, kita perhatikan ya, karena dalam tren naik ini koreksi dari BRPT ini hanya sampai di support kedua aja belum ya. Jadi ini barang masih sangat bagus sekali secara pergerakan. BRPT ini kan dalam weekly-nya kemarin saya sering bahasnya adalah kartanya karena breakout ya. Di breakout di sini. Dan dia pada saat breakout ini ada konsolidasi di sekitar titik berapa nih? Oke, kita ambil aja ya di sekitar 61,8 retracement lah. Dia terjadi konsolidasi teman-teman ya. Kita tunggu dulu ini dalam weekly, tapi kalau dalam daily-nya jelas ini barang ada resistance di 1230 untuk BRPT. asingnya sudah saya bahas 2 hari net sell ya. Baik, kemudian adalah Pegeo teman-teman, 3 hari ini asingnya masih net sell. Volume cukup tebel hari ini dan ini barang setelah kenaikan kemarin mulai terkoreksi yang cukup ekstrim ya, karena koreksinya udah break dari 38. Break dari 38 retracement, cerita masih sama, target ke 61,8 udah kecapai, udah, dan hari ini ada percobaan naik ya. Di catatan saya target minimal kenaikannya di 1270 untuk Pegeo ya, untuk Pegeo. Oke, kita cek dulu ini volume sama ini sudah tadi ya. Kita lihat dulu teman-teman, karena dia ada percobaan untuk naik ya. Hari ini testing di 1220-an di 50 retracement ya. Oke, cukup menarik ya. Baik, kemudian duo kertas ya, duo kertas TKIM. INKP masih melaju terus nih. TKIM INKP masih melaju terus. Ini adalah TKIM. Kita cek dulu. Nah, TKIM di weekly-nya memberikan gambaran yang lebih jelas. TKIM bisa melewati weekly-nya pas 88 teman-teman. 88 nih. Weekly-nya udah sampai di 88. Oke banget nih barang. Ya 50 retracement. Sorry. Dia udah bisa di atas 50 retracement maksud saya. Ini karena sudah bisa lewat, berarti saya harus update dia untuk menggunakan yang lebih besar. Ini weekly-nya tapi ya. Weekly-nya. Baik, kemudian ada resistan di 10.080 untuk TKIM. TKIM kondisi asingnya, volumenya oke hari ini. Asingnya hari ini net sell sedikit ya. Kita cek INKP. INKP asingnya juga net sell, namun 2 hari sebelumnya banyak masuk, banyak net buy, volume cukup bagus. INKP juga sama ya, testing resistan 50 retracement-nya dia weekly. Kalau daily-nya ada resistan di 10.850. Oke, kita bisa lihat 10.800-an INKP. INKP sebentar kita cek dulu. INKP ini INKP oke. Resistan berikutnya teman-teman perhatikan di 10.800 kurang sedikit ya untuk INKP dari weekly saya ngambilnya. Kemudian kita cek dulu saham-saham terkait otomotif ya, INDS dulu. Nah, INDS ada koreksi teman-teman beberapa hari ini koreksi
Ini sudah saya gambarkan di sebelumnya, koreksinya targetnya dia memang ke 2635. Dan hari ini kemarin hampir kecape ya. Kemarin hampir kecape, langsung rebound. Bermain di sekitar 50 retracement. Hari ini sebenarnya ada percobaan kenaikan, tapi nggak sampai lewat di 3000. Kita lihat dulu aja karena dia bisa bertahan di 50 retracement 2827. Resistan berikutnya 2931 dan 3010. Otomotif lainnya bagaimana? IMAS masih belum, nih cukup hati-hati ya teman-teman. Saya udah lepas ini barang. IMJS belum bergerak. SMSM belum ada pergerakan walaupun belum break juga. Kemudian auto masih belum ya. Jadi sektor ini lagi diem, bergerak diem di tempat, kira-kira begitu. Oke teman-teman, hari ini saya ada trading di saham Inet teman-teman. Inet ini hitungannya baru ya. Hitungannya baru, kita lihat dulu. Selalu saya cek IPO-nya di 100 ya. IPO-nya di 100, ini barang sempat di bawah 200. Jadi sebelumnya sempat naik ya. Jadi belum beberapa kali sebenarnya. IPO-nya 100 baru naik di 230. Saya sering trading ini barang ya, tapi ketika harganya mulai nggak menarik saya udah nggak trading. Saya terakhir sempat cut loss ya, teman-teman sempat cut loss saya. Kenapa cut loss Pak? Cukup banyak saya punya barang ini. Karena belum bergerak di IPO saya sempat cut loss, tapi nggak banyak, cut lossnya nggak banyak. Bener-bener karena cut lossnya, teman-teman kalau yang cukup hafal ini pergerakannya kan sempit ya. Bid offernya sempit, jadi ngebuangnya masih santai, nggak terlalu turun ya. Waktu sebelum bergerak hari ini pergerakannya sempit, dan kalau teman-teman yang hafal di running trade ini barang sering banget keluar ya, sampai saya filter di running trade supaya nggak keluar. Jadi saya nggak aktifin porto yang ada ininya, ada inetnya supaya nggak keluar di ini saya ya. Jadi saya pilih yang porto biasa ini, jadi kan tidak ada inet, tapi kalau yang begitu saya pilih yang ini inetnya kan masuk di sini. Cuman ini barang saya pantau, walaupun saya sempat cut loss, 200-an atau berapa lah, sedikit banget. Begitu saya cut loss, berapa hari pergerakan dia tidak bergerak. Setiap bergerak cuma sedikit, jadi selama dia masih dalam rentang-rentang gerak yang sama, saya nggak tertarik. Tapi begitu dia break di sini, ini sudah trigger saya langsung jalan. Ya walaupun saya dapatnya di 200-an bukan di 180. Memang trigger saya nunggu di sekitar angka psikologis 200. Begitu dia bergerak 200 itu sampai di sekitar 200 berapa ya? 218 saya beli. 200, 210, 214, 218 terus saya tinggal pergi. Pikiran saya adalah karena dia breakout ya, sudah melewati area hijau ini sehingga saya berani beli dan istilahnya cover gitu loh. Cover tuh apa? Jadi dulu kan saya cut loss di sini. Dulu kan saya cut loss ini barang di sini kira-kira 200.000 atau berapa gitu loh. Sedikit banget karena memang sempit. Sempit pergerakannya, jadi saya masih enak untuk cut loss, saya berikan saham yang lain berapa hari gitu. Baru kenapa hari ini saya berani ngebeli terus tinggal pergi, karena ya dulu saya pernah cut loss di sini. Saya pernah cut loss di sini, kok saya pegang barang di bawah kok nggak berani. Jadi saya tinggal pergi, tapi saya pasang harga di 240 di sini. Terus saya tinggal pergi, jemput anak saya, balik-balik sudah kosong semua, udah kejual semua teman-teman. Apakah besok akan lanjut? Nah ini barang all time high hari ini. Kita lihat dulu, biasanya sih ada tanda-tanda besok mau lanjut atau enggak. Itu salah satunya posisi bid overnya ketika closing. Nah ini bid overnya cukup tebel ya. Cukup tebel, ketika closing dimakan sampai tutup nggak terbuka lagi. Biasanya sih lanjut. Tapi hati-hati juga ya namanya saham ini. Cuman ini saham Sinergi Inti Andalan Prima. Secara market cap-nya cukup besar ya dibanding saham-saham yang lain. Nah, saham lain yang juga saya pantau adalah Maha. Maha 230 saya cut loss juga. Cut loss Pak? Iya, saya udah dapat banyak dari ini, dari trading hari-hari ini cukup banyak. Cuman posisi saya yang terakhir saya keluar dengan rugi.
ratusan ribu aja gitu loh. Kenapa? Sama alasannya, karena ini sempit. Sepanjang dia sempit begitu, ya memang bisa untung, tapi ngapain kita mesti trading pada saham yang sempit begini, sedangkan kalau kita masukkan ke PTPP aja kita bisa dapat segini gitu loh. Kita masukkan ke IMAS dulu kita dapat kenceng kan yang sampai ini. Atau kalau kita masukkan ke Medco kita dapat segini gitu loh. Jadi sebenarnya cuma masalah switching aja, dan saya cut loss tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena cut loss-nya terganti teman-teman ya. Cut loss-nya terganti. Jadi mungkin saya pernah bikin juga bahasan ya. Cut loss ya, ya pokoknya intinya kalau kita cut loss tuh jangan hanya cut loss. Kalau bisa cut loss rugi berapa? Rugi ratusan ribu nggak apa-apa. Karena ketutup saham lain yang larinya gila-gilaan. Contohnya, misalkan saya masih mempertahankan Inet dalam jangka yang panjang ini. Porto saya misalkan udah 100%. Saya nggak bisa menikmatin naiknya PTPP, ya. Saya nggak bisa nikmatin naiknya Medco. Begitu. Jadi ketika dana saya udah 100%, saya nggak mau pakai margin ya. Pakai mau tapi sehari doang gitu lah. Saya harus berani cut loss. Saya aja beberapa saham nggak kejual maksimal. Kenapa? Turun. Contohnya IMAS nggak bisa maksimal kejual. Turun. Tapi apakah menyesal? Ya enggak. Habis dari IMAS langsung saya switchingkan ke yang lain banyak. Ya. PTPP, Excel. Nah, Excel juga bergerak. Oh ya, Excel saya bahas ya. Nah, ini saya lanjutkan dulu untuk Maha ya. Maha juga saya terakhir posisi buang dengan rugi ratusan ribu aja, tapi mungkin suatu saat kalau dia bergerak saya akan ikut ya. Alasannya ini ada di Balikpapan yang bergerak di bidang jasa, kalau nggak salah service company terkait coal ya teman-teman. Mandiri, ini dekat rumah saya ininya. Lokasinya, dan dulu kan saya di financing alat berat juga, jadi cukup tahu usahanya begitu. Jadi ini termasuk yang saya pantau. Maha udah nggak ada posisi sekarang, tapi sekali dia bergerak saya mungkin akan ikut seperti Inet, Maha semuanya masih masuk pantauan saya teman-teman. Ini di sini kan ada di pantauan Porto, ini ada Inet, Maha, GTBO pun saya trading hampir setiap hari, tapi kemarin sudah clear ya, jadi nggak ada pegang barang lagi. Ini CYBR saya juga dulu trading udah nggak punya ya. Coba kita lihat dulu. CYBR turun terus ya. Saya udah nggak punya. Ini sepertinya akan cukup kuat dulu turunnya karena beda bentuk dengan Inet tadi. Nah, Inet sendiri tanda-tanda dia mau bergerak sebenarnya cukup kebaca saya. Kenapa? Dia sering keluar lot-lot kecil ya teman-teman, sampai saya filter ya. Kalau ada yang nanya Pak besok bergerak atau enggak, kalau saya prinsipnya saham-saham apapun, terutama yang kecil-kecil ini saya waspada teman-teman. Kalau terutama yang kecil, kalau yang besar-besar saya lebih santai ya, seperti pegang PTPP, terutama Medco yang seperti itu, PGO seperti itu, saya lebih santai. Baik, ada yang nanya Excel Pak, Excel gimana Pak kabarnya? Oke, Excel lupa saya bahas. Ini barang saya lihat tadi sempat di 2400, tapi balik arah cepat sekali 2350. So far sih dia masih on track ya teman-teman, kenaikan 2 hari kemarin, hari keempat, hari ketiga, hari keempat yang lalu, ketiga yang lalu, dan kedua yang lalu. Kemarin memang ada koreksi, sepertinya karena pengguna margin juga buang barang dan hari ini mulai naik. Nah, perhatikan aja di 2400 teman-teman. 2400. Ya intinya simple sih saya untuk barang begini. Ketika dia turunnya kebablasan, saya akan masuk. Ya. Pak, ada yang turunnya kebablasan juga Indo Tambang Raya, Pak. Gimana, Pak? ITMG sebenarnya sudah mulai rebound ya, teman-teman. Sudah mulai rebound. Mungkin karena hari ini banyak saham lain yang pamornya lebih bagus lah ceritanya. Pergerakan lebih bagus, jadi orang masih belum bermain di sini sepertinya gitu. Tapi ini bisa diperhatikan juga. Nah, Pak, bagaimana sih bisa dapat saham cekatan sekali ya? Karena saya memantaunya begini teman-teman. Ini yang saya pantau. Ya, hari-hari begini. Kalau saya mau ganti Porto yang biasa ya ini. Ya.
Kalau saya mau nyari yang LQ45 aja ini, saya mau nyari yang transportasi ini, saya mau nyari yang kepemilikan umum sedikit, kira-kira ini gitu loh. Mau nyari IPO ini ya kira-kira begitu ya teman-teman, tapi biasanya overall saya lebih suka bermain di sini. Itu teman-teman. Excel saya bisa masih pantau pergerakannya. Kemudian ISAT ya begitu-begitu aja, nggak koreksi-koreksi ya. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.